aset BUMN ini kan banyak yang tidak istilahnya dimanfaatkan dengan baik gitu kan. Nah, ketika itu dimanfaatkan sama tentara, itu saya rasa akan lebih baik sebenarnya. Selama ini kan aset-aset BUMN dan sebagainya itu kan, ya jadi ada sangkut pautnya sama politik gitu kan. Ada intervensi politik di situ. Nah, ketika dikelola secara lebih profesional melalui Danantara, saya rasa ini akan lebih menghilangkan, meminimalisir lah, setidaknya meminimalisir dari adanya intervensi politik itu, Mas. Salam Kacamata Channel. Setelah sekian lama kita tidak berjumpa, hari ini akan mendekati 100 hari pertama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakpresnya Gibran. Kita akan membahas sedikit topik yang agak berat, yang ini berkaitan dengan investasi. Nah, investasi ini memang bagi sebagian orang atau untuk investasi yang dilakukan oleh pemerintahan ini memang tidak banyak orang yang tahu bagaimana cara mengelola investasi yang dilakukan oleh pemerintah. Dan kita sudah bukan rahasia umum bahwa beberapa lembaga sudah dibentuk, misalkan mulai Dana Reksa, Indonesia National Authority dan sebagainya, itu tidak memberikan hasil yang memuaskan. Apalagi sekarang tuntutan untuk mencari fresh money oleh pemerintahan Prabowo ini sangat urgent. Mengapa? Karena kita tahu semua bahwa dalam pemaparannya Menteri Keuangan Sri Mulyani memaparkan bahwa APBN 2024 sudah tekor. Tekornya hampir 507,8 triliun. Nah, belum lagi usulan dari pemerintah Prabowo ini yang mengendorse PBN 12% itu juga gagal total. Nah, perlu terobosan baru lagi, terobosan lagi untuk mencari investasi agar pemerintah memperoleh fresh money, sehingga akan digunakan untuk pembangunan 5 tahun ke depan. Apalagi target pertumbuhan perekonomian yang dipatok oleh Presiden Prabowo cukup tinggi, yaitu 8%. Nah, kali ini saya akan berbincang dengan Mas Nailul, salah satu direktur di Selios, yang akan membahas tentang investasi ini. Nah, investasi akan berkaitan juga dengan satu lembaga yang tidak skala penting, yaitu Danantara. Kenapa penting? Karena Danantara ini bisa disebut sebagai badan pengelola investasi. Agak gitu kan. Jadi prospek ke depannya akan dibentuk satu super holding BUMN yang keinginan dari Presiden Prabowo itu seperti Temasek atau Khazanah di Malaysia itu. Nah, kenapa dengan Mas Hailul? Karena Selios pernah melakukan kajian investasi, Mas ya. Nah, oke. Selamat pagi, Mas. Ya, pagi, Mas. Yes. Kita bicara investasi memang agak cukup berat. Karena kalau dari pemaparan dari Selios ini agak pesimis ya, Mas, untuk target investasi untuk tahun 2025 ya, yang dipatok oleh pemerintah ini agak pesimis tidak akan tercapai. Mengingat di tahun 2024 itu juga agak semu dan itu tidak tercapai secara utuh. Mungkin Mas Ainul bisa memaparkan bagaimana hasil kajian dari Selios. Ya, Mas kita mungkin akan berangkat dari kondisi makronya ya, bahwa memang pertumbuhan ekonomi Indonesia itu kan sangat terbatas gitu kan. Kita tidak lebih tinggi dibandingkan dengan 5% sebenarnya dalam beberapa tahun terakhir. Nah, kita butuh nih sebenarnya satu asupan untuk bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi ini lebih tinggi lagi. Nah, kalau kita lihat kan Prabowo kan pinginnya kan tumbuh sekitar 8% tuh kan, 8%. Meskipun memang ini mungkin tidak akan setiap tahun atau tidak akan setiap triwulan gitu kan, tapi Prabowo itu menginginkan kita bisa tumbuh sampai 8% gitu. Nah, ketika kita butuh tumbuh 8%, kita tidak bisa hanya mengandalkan konsumsi rumah tangga saja sebenarnya. Tapi kita harus bisa mencari sumber pertumbuhan baru gitu kan. Nah, dari mana nih?
dari sisi investasi sebenarnya. Nah, kenapa investasi penting? Nah, karena investasi ini selain itu dia bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan juga bisa menggerakkan dan menimbulkan multiplier effect. Kepada apa? Kepada tenaga kerja dan sebagainya. Yang pada akhirnya ketika investasi ini memang dirasa penting, ini pasti Prabowo akan mencari investasi mana lagi nih yang bisa dilakukan. Kita mengenal ada investasi dari asing, PMA, ya kan. Kemudian kita juga ada mengenal PMDN dari dalam negeri. Dalam negeri pun kita bagi dua lagi. Ada yang dia sektor swasta, ada yang dia sektor pemerintah. Nah, makanya ini salah satu yang memang didorong sama Prabowo adalah BUMN-BUMN ini dia melakukan investasi secara besar-besaran untuk bisa menciptakan multiplier effect. Nah, tapi masalahnya adalah untuk uang investasi di masyarakat dia terbatas. Ih, Nah kan, oke. uang uang investasi di masyarakat ini yang dia dari tabungan dan deposito dan sebagainya itu memang sangat terbatas. Nah, makanya ini kita masih butuh sumber uang pendanaan investasi lainnya. Selain tadi PMA yang kita butuhkan untuk bisa mengisi investasi menjadi lebih tinggi lagi, yang PMDN dan BUMN khususnya itu butuh juga uang dari mana nih untuk bisa berinvestasi. Nah, kita kan selama ini kan mengenal ada kerjasama konsorsium dengan beberapa BUMS ya, badan usaha milik swasta, baik itu dalam negeri maupun asing. Sama seperti KCIC, kereta cepat Jakarta Bandung tuh. Kereta cepat kereta cepat Bandung ya, itu dia memiliki konsorsium. Dengan siapa? Dengan konsorsium dari China. Nah, uangnya dari mana? Uangnya dari perbankan di China sebenarnya. Nah, inilah yang saya sebutkan ini pasti akan menimbulkan hutang. Kalau investasi yang di dalam negeri itu kurang gitu kan. Mereka akan mengambil dari yang di luar negeri. Nah, makanya ini ketika pemerintah ingin membentuk satu organisasi ataupun badan yang dia bisa mengelola investasi, ini sangat-sangat bagus sekali. Makanya ketika ada SWF atau Sovereign Wealth Fund Indonesia, Wih, ya, INA, Ina Authority. ya, Ini Indonesia National Authority ya, ya itu dia Investment National Authority itu dia bisa mengelola dana investasi yang bisa digunakan oleh BUMN juga. Nah, ini mau dikembangkan nih sama pemerintahan mungkin kita udah dengar dana reksa dari beberapa waktu yang lalu ya. Mungkin pemerintahan terakhir itu mau mempercepat ada dana Danantara gitu kan. Satu lembaga yang dia bisa mengelola aset BUMN. Kenapa aset BUMN? Karena aset BUMN itu sangat besar sekali, Mas. Ada kalau kita lihat di beberapa media potensi aset yang bisa dikelola oleh Danantara dari BUMN saja itu mencapai 9.000 triliun. Itu aset dalam bentuk fisik ya. Dan juga ada yang, fresh money, tapi fresh money cukup, sedikit gitu kan. Nah, memang Danantara ini nantinya ke depan bisa mengolah aset aset manajemen ya istilahnya ya, aset manajemen ini sehingga bisa menghasilkan ya fresh money bagi mereka dan bisa digunakan oleh BUMN sebenarnya. Untuk apa? Untuk memperluas pangsa pasar dan sebagainya yang saya rasa itu bisa menimbulkan multiplier effect kepada perekonomian. sebenarnya total investasi yang dibutuhkan itu berapa sih untuk per tahun ya sebenarnya? Iya, iya. Kalau kemarin disebutin sekitar 1.000 triliun, 1.900 triliun lah. Itu ternyata nggak cukup itu kan. Berapa Iya, sih idealnya itu kan? kalau kita ingin, eee tumbuh sekitar 8% itu dibutuhkan sekitar 20.000 triliun. Waduh, secara Lut kelima 5 tahun, ya. Tapi kalau tumbuhnya 6% saja, itu memang dibutuhkan sekitar 13.000 triliunan. Jadi tergantung nih Prabowo pilih yang mana gitu kan. Udah ada menu nih ya 13.000 triliun atau dengan pertumbuhan ekonomi 6% atau mereka atau Prabowo masih inginkan 8% tapi butuh sekitar 20.000 triliun. Jadi ini yang saya rasa ya ini pasti 20.000 triliun kan bisa dari PMA, PMDN, dari swasta pun dari BUMN sebenarnya. Nah, ini yang kita lihat harus sinkron sebenarnya Mas Yus. Harus sinkron tujuannya apa sih gitu kan. Kalau tujuannya memang untuk
meningkatkan pertumbuhan ekonomi, tentu kita harus menarik investasi secara optimal gitu kan. Nah, ada lagi sebenarnya selain dari besaran investasinya, yang kita lihat dari sisi investasi juga penggunaan yang memang belum efisien. Nah, makanya ini kalau kita lihat, investasi di Indonesia itu kan kalau dilihat dari ekor ya, incremental capital output ratio itu masih tinggi. Nah, kalau ketika masih tinggi artinya itu inefisien dalam penggunaan modal untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi. Nah, ini yang kita lihat seharusnya juga ada dari sisi ekornya. Tapi terlepas itu, ya kalau ekornya bisa diturunkan nih gitu kan, itu kita nggak perlu besar sampai 20.000 triliun. Mungkin cuman butuh 9 sampai 11 triliun itu bisa untuk mencapai pertumbuhan ekonomi 7,5 sampai 8%. Kalau 20.000 triliun dibagi 5 berarti 4 triliun kan? Sekitar taruhlah rata-rata 4 triliun. Dan itu luar biasa kan Mas. Artinya anggapan masyarakat itu ada khawatiran bahwa investasi itu identik dengan utang atau bagaimana itu? Atau Ya, ya. itu yang ada kekhawatiran gitu. Mhm. Artinya kalau misalkan harus berhutang, sementara utang kita per April aja sudah 8 ribuan kan. Itu kan berapa triliun lagi tuh utangnya ya. Iya, tapi menariknya gini Mas, investasi itu kan nggak perlu dibiayain sama utang ketika pendanaan dari dalam negeri itu cukup, oke. Tingkat tabungan kita tuh bagus, ya kan. Kalau di Indonesia, itu kebutuhan untuk investasi, dia lebih tinggi dibandingkan dengan tingkat tabungan masyarakat sebenarnya. Jadi, ini kan kalau kita lihat kan investasi yang dilakukan oleh swasta, BUMN itu kan sangat tergantung dari perbankan. Nah, bank kan uangnya dari mana? Dari masyarakat juga, yang diambil dari obligasi, tabungan, dan sebagainya. Nah, ketika mereka tidak mencukupi, otomatis sebenarnya investasi ini akan mengambil dari sumber lainnya. Nah, bisa dari hutang atau bisa dari PMA. Makanya tadi PMA saya sebutkan itu menjadi salah satu yang penting juga gitu kan. Dan itu sebenarnya yang diucapkan oleh Prabowo dalam beberapa waktu terakhir yang ingin menarik investasi secara besar-besaran. Dan saya rasa Prabowo juga punya atensi yang khusus gitu kan, dengan dia perpergian ke luar negeri, yang dia mengajak menterinya untuk ketemu siapa, ketemu A, ketemu tokoh B dan sebagainya. Ini kan membawa oleh-oleh investasi dari luar gitu kan. Nah, ini yang saya bilang bisa menginjek kebutuhan investasi kita. Tapi masalahnya investasi dari luar negeri kan kurang besar juga gitu kan. Iya betul. Iya kan, kurang optimal juga gitu kan, makanya tetap butuh yang dari dalam negeri. Nah, ini saya lihat sebenarnya, investasi dari pengelolaan dari Danantara itu bisa jadi jawaban sebenarnya untuk, jawab kebutuhan investasi yang dilakukan oleh BUMN, oke. Dan ini diterima dari Danantara itu cukup cukup bagus ketika mereka bisa mengelola itu dengan baik. Cuman ini memang menarik nih Danantara ini ya. Salah satu alternatif lembaga yang menjadi taruhan nih. Apakah bisa mencapai investasi yang diharapkan oleh Presiden Prabowo atau tidak gitu. Nah masalahnya banyak tarik ulur nih. Yang menolak itu juga banyak, yang mendukung juga banyak. Jadi kayaknya presiden kayak Presiden Prabowo main sendirian gitu kan. Artinya dikelilingi oleh orang-orang yang pro, yang kontra dan sebagainya. Bahkan yang sekarang kondisi kalau kami dapat informasi malah yang mendukung Danantara itu makin mengecil. Sementara yang menolak semakin besar. Padahal tujuan dari Danantara ini kan Ya, untuk mengelola, untuk mempercepat dana investasi itu yang demikian besar gitu kan. Bagaimana Mas melihatnya? ya, tentu kalau tarik ulur ini, kalau dari sisi politiknya memang ini cukup besar. Jadi kalau kita lihat kan 9.000 triliun untuk aset yang dikelola oleh BUMN. Nah, BUMN pun sebenarnya kan ini harusnya memang sinkron ya antara BUMN dan antara kemudian ada SWF ya. INA itu kemudian ada lembaga pengelola investasi dari Kemenq juga sama ada gitu kan. Makanya ini yang saya sampaikan di awal ketika Danantara itu direncanakan akan meluncur di tahun 2024, saya sampaikan harus ada satu sinkronisasi antara lembaga tersebut. Danantara, LPI, SWF, dan juga Eee, venture capital ataupun lembaga pengelola dana yang dimiliki oleh tiap BUMN. Karena setiap BUMN dia punya venture capital sendiri-sendiri sebenarnya.
ada Mandiri Capital Venture, kemudian ada dari Telkom juga punya MDI gitu kan, ada BRI dan sebagainya, yang itu dia juga merupakan lembaga investasi sebenarnya. Sama seperti Danantara gitu kan. Nah makanya ini perlu didudukan bareng sebenarnya. Seawal itu Danantara, kemudian BUMN, kemudian keuangan yang dia memiliki INA dan juga SWF itu sendiri. Nah bagaimana nih pembagian, bagaimana peran masing-masing, dan bagaimana ya bisa dibilang tupoksi dari masing-masing ini untuk bisa mewujudkan investasi di Indonesia yang kebutuhannya sangat besar gitu. Nah, inilah yang sebenarnya kita sampaikan di awal gitu kan, perlu koordinasi tersebut karena tidak mudah untuk mengkoordinasikan jumlah aset yang Besar puluhan banget. triliun, Mas. Kita kalau 9.000 triliun itu otomatis sebenarnya itu hampir setara dengan setengah dari PDB kita. PDB kita kan kalau untuk yang berlaku ya itu kan sekitar 20 ribuan triliun gitu kan. Hampir setengah itu memang aset dari BUMN sebenarnya dan aset BUMN ini kan banyak yang tidak istilahnya dimanfaatkan dengan baik gitu kan. Nah ketika itu dimanfaatkan sama tentara itu saya rasa akan lebih baik sebenarnya. Ada pengelolaan yang memang dia profesional dan sebagainya. Pun dengan ya pemimpin Danantara yang kita kenal itu kan, itu Pak Mulyaman ya. Mulyaman itu juga dia memiliki track record yang baik sebenarnya. Dia mantan petinggi lembaga negara juga gitu kan, yang saya rasa mempunyai kapasitas untuk melakukan hal itu. Ini yang kita lihat sebenarnya harus ada titik titik temunya dan memang Prabowo harus bisa mengendalikan, karena bagaimanapun juga Prabowo yang punya atensi yang lebih untuk, melakukan peningkatan investasi ini. Nah, yang jadi salah satu masalah yang jadi perdebatan itu, kenapa aset-aset BUMN yang bagus-bagus, yang moncer itu, diambil alih oleh Danantara gitu kan. Sementara yang sakit akan dikelola oleh BUMN. Gitu kan. Kan akhirnya terkesan tidak fair gitu kan. Kenapa yang sakit atau yang masih bermasalah ditaruh di BUMN, sementara yang kudu-kudu yang moncer itu apa namanya, dikelola oleh Danantara itu kan. Nah, ada kekhawatiran lagi apakah dengan aset yang demikian besar sampai 9.000 triliun itu bisa menjadi apa, menjawab dugaan bahwa ini akan di-leverage atau dijaminkan Hmm, sehingga investasi itu masuk gitu. Apakah mhm. seperti itu, Pak? Ya, sebenarnya gini, terkait tadi dengan BUMN sakit ya, kita kan sebenarnya kan nggak mau ya Danantara ini mengelola aset yang memang dia buruk sebenarnya. Kenapa? Karena ini pasti akan menimbulkan efek ke depannya. Nah, Danantara juga bukan lembaga seperti Rekapital yang dia memperbaiki perusahaan sehingga lebih bagus lagi sehingga bisa dijual gitu kan. Bukan seperti itu Danantara. Danantara itu dia lembaga pengelola untuk aset ya, ada wealth management, investment dan sebagainya. Nah, inilah yang sebenarnya perbedaan ketika mereka mengelola untuk aset BUMN yang sakit, itu otomatis akan menurunkan dari kemampuan Danantara untuk bisa leverage tadi, Mas. Leverage perusahaannya gitu, leverage BUMN gitu kan. Nah, karena gini, karena kita melihat sebenarnya ini ketika dijaminkan ataupun tidak, pasti ini kan akan menimbulkan perdebatan gitu kan. Oh ini dijaminkan nih, nanti gimana kalau tidak mampu membayar dan sebagainya. Nah makanya ini butuh aset yang besar. Ketika itu ada jaminan, terus kemudian pemerintah membackup dan sebagainya, otomatis sebenarnya Danantara ini punya ya tadi mempunyai peluang. Oh ini loh kita punya nih untuk investasi A, butuh untuk, dana investasi sekian triliun gitu kan. Ini ada nih aset dari BUMN A gitu kan, ini bisa kita jadikan jaminan gitu kan. Tapi sudah pasti Danantara harus melakukan kalkulasi yang matang. Untuk apa? Untuk bisa menjadikan itu jaminan dan dibayar hutangnya. Pasti seperti itu. Karena toh ya sebenarnya aset-aset yang dimiliki BUMN itu juga kalau tidak dijual kan ya tidak masalah kan, itu disewakan dan sebagainya. Seperti contohnya itu adalah jalan tol. Jalan tol itu kan dia dibangun oleh pemerintah, ketika sudah dibangun ada swasta yang ingin masuk ke situ dengan harga yang cocok, ya mereka akan lepas gitu Kak.
dan uangnya bisa digunakan untuk membangun jalan tol yang lain gitu kan. Sehingga ini bisa menimbulkan multiplier effect yang lebih besar gitu kan. Nah, sebenarnya adalah itu tugas dari pemerintah untuk membuka jalan tol, misalkan jalan tol yang potensial lagi di mana gitu kan yang dibuka oleh pemerintah. Namun nanti kalau dia sudah mature, sudah bisa dilepas, itu akan dikelola oleh swasta. Karena pengelolaan jalan tol itu kan juga penuh resiko gitu kan. Nah, ketika itu dilakukan swasta, kemudian ini juga dan tadi risiko kuncinya kan, risikonya juga harus dihitung sama Danantara juga, risiko dari aset yang di ini. Ketika risikonya besar, otomatis kan enggak ya juga gitu kan. Yes, kita, jual aset yang BUMN yang sakit kan nggak laku juga gitu kan, susah untuk menawarkan. Nah, makanya ini kalau kita lihat ya, ini kan bukan rekapitul, bukan 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 mainan Erick Thohir untuk ya, itu justru di BUMN lebih pas karena kan Erick Thohir kan dia, ya lama berkecimpung di situ kan. Iya, betul. Artinya kan kalau dengan dana leverage atau dijaminkan itu bukan 9.000 triliun itu dijaminkan kan, pasti kan bertahap kan Nah, makanya dan sebagainya. itu kebutuhan, tergantung pasti akan tergantung kebutuhan dari investasi yang diperlukan oleh BUMN. Nah, ini yang sering kali sebenarnya BUMN itu dia kesulitan untuk mendapatkan dana investasi segar. Makanya itu dana padahal ini sama BUMN ya, dia butuh pendanaan nih, dia harus pinjam ke Mandiri misalkan untuk sebagai kredit investasi itu kan. Ini kan mempermudah itu sebenarnya. Oh, ini ada Danantara nih, dia butuh investasi sekian tuh kan. Ini bisa disediakan sama Danantara gitu kan dengan jaminan A, B, C, dan D gitu kan. Ini bisa kita lakukan tuh gitu. Jadi ini yang kita lihat dan kalaupun itu akan dijaminkan ke pihak bank dan sebagainya gitu kan. Ini juga bernilai gitu kan dan ada backup dan ketika aset yang dimiliki besar, otomatis bank juga berani untuk memberikan pendanaan yang besar juga gitu. Ini yang saya sebut sebagai leverage ekonomi dari Danantara. Ya sebenarnya clear kan jawaban itu ya, Iya. persoalan itu ada jawabannya bahwa pemerintah tidak akan tidak akan lepas tangan kan, dengan adanya jaminan juga dikalkulasi dengan matang gitu kan. Cuman masalahnya itu tadi banyak yang, "Loh ini kok yang moncer-moncer diambil alih, yang sakit," gitu. Tapi mereka lupa bahwa Danantara bukan rekapital gitu kan, Iya, yang menyembuhkan perusahaan sakit terus dijual itu bukan itu kan. Nah, bener. salah satu persoalan lagi ada pertanyaan begini, apakah setelah dikelola oleh Danantara, perusahaan yang bersangkutan menjadi lebih profesional, transparan, dan lepas dari intervensi politik? Itu pertanyaan yang lainnya gitu kan yang Iya, iya. Iya, kenapa sih kita kan dulu kan ada istilahnya holding BUMN nih kan. Kenapa kemudian BUMN itu mau dihilangkan dan dia ingin menjadi seperti Temasek dan sebagainya. Salah satu alasannya adalah untuk lepas dari intervensi politik. Walaupun memang nggak bisa 100% ya. Tapi yang jelas itu bukan bentuk kementerian. Kalau sama ini kan bentuk kementerian yang diawasi oleh ASN gitu kan, atau pejabat negara lah ya. Awasi pejabat negara, mereka juga menitipkan orang-orangnya masuk ke BUMN dan sebagainya, yang itu adalah praktik dari ungovernance sebenarnya. Dia nggak governance yang saya rasa ini akan menimbulkan inefisiensi di tubuh BUMN. Makanya dulu sempat sampaikan kan bahwa ini BUMN akan lepas nih, nggak ada kementerian BUMN lagi, yang ada holding BUMN gitu kan. Holding BUMN seperti Temasek, Asanah dan sebagainya gitu. Yang rasa dia bisa besar lagi gitu kan ketika tidak ada intervensi politik gitu kan. Nah, ini sebenarnya langkah yang menuju ke sana juga sudah ada gitu kan melalui pengelolaan asetnya dulu gitu kan. Selama ini kan aset-aset BUMN dan sebagainya itu kan ya jadi ada sangkut pautnya sama politik gitu kan. Ada intervensi politik di situ. Nah, ketika dikelola secara lebih profesional melalui Danantara, saya rasa ini akan lebih menghilangkan, meminimalisir lah, setidaknya meminimalisir dari adanya intervensi politik itu, Mas. Jadi saya rasa ini akan lebih lebih baik gitu kan ketika dikelola oleh Danantara gitu kan. Tapi yang jelas ini, eee, PR-nya juga ada gitu kan. Jadi ketika masih ada tarik-menarik dan sebagainya, ini yang juga
terkait dengan peran dan fungsi dari Danantara dibandingkan dengan SWF ataupun INA gitu kan, dan LPI, Lembaga Pengelola Investasi di bawah Kemenkyu itu harus jelas seperti apa gitu kan. Dan aset yang dimiliki sekarang sebenarnya kan Danantara itu kan hanya mengelola aset ketika INA gabung ya, itu fresh money-nya 163 sih ya sebenarnya. 163 triliun aset INA yang dia fresh money-nya itu pun masih banyak dari APBN gitu kan. Dan ini ketika mereka bisa mengolah 9.000 ya aset itu dan bisa dijadikan fresh money buat BUMN, itu sangat bagus sekali sebenarnya. Tidak hanya 163T, katanya juga besar, tapi ketika itu di leverage lagi dan itu bisa diberikan ataupun digunakan oleh BUMN, itu sangat-sangat bagus sekali untuk BUMN kita. Selama ini kan BUMN kita kan sakit banyak karena intervensi kan. Contohnya ketika kita ngomongin BUMN karya gitu kan. BUMN karya itu ketika sebelum Jokowi ya, sebelum Jokowi dia cukup baik untuk kinerjanya. Tapi ketika Jokowi ingin infrastruktur dipercepat, memang di kinerja beberapa tahun awal itu baik sekali gitu. Dia dapat proyek dan sebagainya. Tapi lama kesini akhirnya uang pemerintah habis juga, ya kan. Ketika uang pemerintah habis, BUMN karya ini menjadi sakit-sakitan. Sekarang yang Mas kita itu juga tengah menghadapi potensi pilot kan. Potensi pilot gitu. Dan dia istilahnya berawal dari penugasan. Dia bayangkan Mas, ketika itu dikelola secara sembarangan terjadi korupsi dan sebagainya gitu kan. Kita kemarin yang MBZ itu kan yang dibangun oleh BUMN juga terindikasi korupsi, bahkan udah terbukti ya di korupsi kan. Dan ini yang kita sayangkan sebenarnya ketika ada intervensi dalam ya pengembangan BUMN kita gitu kan. Yang jelas memang harus sih itu ada memang ada peran pemerintah gitu kan. Tapi satu sisi juga harus kuat loh ini BUMN-nya gitu kan. Jangan sampai BUMN ini dia tidak dikelola dengan baik gitu kan. Makanya Danantara ini bisa jadi penengah nih sebenarnya itu kan. Ketika bangun tol, tolnya diserahkan ke Danantara, Danantara akan mengelola itu gitu kan. Dan Danantara juga pasti akan langsung memberikan fresh money kepada waskita misalkan ya, untuk bisa membangun lagi dan sebagainya. Tapi asetnya dikelola oleh Danantara dan itu disewakan kepada swasta. Dan itu sangat membantu sebenarnya ketimbang ya tadi waskita dijual ke swasta gitu misalkan kan. Itu kan bukan tupoksinya waskita karya untuk mengelola investasi, tapi dia memang tupoksinya membangun dan itu kan mengelola investasi. Nah, salah satu poin yang menarik ini dengan adanya Danantara, kalau misalkan Danantara jadi mengelola semuanya ya, potensi korupsinya Mas jadi hilang kan. Jadi orang-orang yang selama ini menikmati dan sebagainya, saya nggak punya masukan lagi, masukan dan sebagainya. Kita kan apa namanya, bukan rahasia umum kan, Ya. bagaimana Pertamina itu harus setor ya, misalkan dia harus setor pada satu kelompok, itu yang fresh money, untuk mendapatkan pasokan minyak ke Indonesia kan sebagainya. Belum lagi dari Telkom, adanya Tel dengan kelompok yang luar negeri kan ada dapat fresh money langsung dari mereka. Tapi dengan Danantara, dikelola Danantara seperti itu, apakah semua yang potensi-potensi itu akan berkurang atau memang apa ya, terjadi nego itu Mas dan Iya, sebagainya? ya pasti kalau semua program itu ada potensi korupsinya. Itu pastilah ya. Itu mau dikelola Danantara atau siapapun pasti akan ada potensi korupsinya. Nah, tapi memang ketika kita melihat Danantara, kita sebenarnya berharap ya dari Pak Mulyaman itu bisa mengelola dengan baik dan profesional, transparan tentu saja. Nah, kita dikelola sama Danantara, otomatis sebenarnya ini akan melalui proses. Seperti apa? Contohnya, contohnya nih, misalkan A karya A membangun aset B, jalan tol misalkan, dan setelah dibangun diserahkan ke Danantara asetnya untuk bisa dijadikan uang gitu kan. Nah, sebenarnya kan Danantara di sini mempunyai juga peluang untuk korupsi
Dengan apa? Dengan pihak swasta tersebut gitu kan, untuk menentukan dan sebagainya. Nah, tapi ketika Danantara ini memang dikhususkan untuk sebagai lembaga aset manajemen, investasi dan sebagainya, memang tupoksinya seperti itu gitu. Dibandingkan mereka harus langsung karya ini dengan swasta A gitu kan. Yang itu tidak ada basic investment-nya.